Maguong, maling ser. Film garapan sutradara Samaria Simanjuntak ini berkisah tentang mitos hantu bermayam yang bisa mengabulkan segala permintaan. Siapapun yang berhasil membangkitkan hantu bermayam dari sumur tua akan mendapatkan semua yang diinginkan. Percobaan kali ini dilakukan oleh gadis remaja yang baru saja kehilangan figur ayah tercinta. Ia menemukan sumur tua di rumah kakeknya yang menyimpan sejuta rahasia mistis. Dengan berbagai macam cara, gadis itu berusaha membangkitkan hantu pengabul keinginan agar bisa bertemu dengan mendiang ayahnya. Akankah cara itu berhasil atau justru menjadi petaka? Berikut ceritanya. Pagi itu, Amara berlatih lari demi menggapai obsesi sebagai atlet internasional. Setelah merasa lelah, ia berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Sekelebat bayangan seseorang tampak melintas dari belakang. Ternyata itu adalah ayah Amara yang selalu mendukung keinginan anaknya. Amara langsung semangat berlatih dan bergegas lari menyusul sang ayah. Sementara itu, ibu menyiapkan sarapan bersama putri bungsunya Kasih yang bertahan di dalam rumah meski matahari sudah mulai tinggi. Tak berselang lama, Amara sampai juga di rumah bersama sang ayah. Ibu Amara bekerja sebagai pembuat kue brownies yang terkenal enak bergizi. Tak seperti sang ayah yang lebih santai, ibu sangat ketat dengan prestasi olahraga Amara. Ia memaksa putri sulungnya untuk mengkonsumsi banyak protein agar bisa menang lomba lari. Untuk menghibur Mara yang kesal dengan paksaan ibunya, ayah pun ikut makan telur bus yang banyak itu. Selesai makan, Mara dan Kasih ikut ayahnya mengantar pesanan kue ke rumah pembeli. Dalam perjalanan, ayah banyak bercerita tentang masa lalu saat berpacaran dengan istrinya. Mereka saling bercanda dan tertawa riang bersama. Kasih dan Mara turun di taman kota untuk bermain bersama sembari menunggu ayahnya mengantar pesanan. Ayah berpesan agar Mara menunggunya karena ia pasti akan datang menjemput. Selesai asik bermain di taman, Kasih kelelahan hingga ketiduran di pangkuan kakaknya. Sore harinya, Mara mendapat telepon dari sang ayah dan langsung menerima panggilan itu. Mendengar kabar mencengangkan, Mara sampai lemas dan ponselnya jatuh menimpa Kasih. Mereka berdua segera memesan taksi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di sana, hari sudah petang. Mara tertegun melihat banyaknya orang melawat di rumahnya. Ternyata jenazah sang ayah berada di bilik kain putih untuk dimandikan. Luka menganga terlihat memenuhi bagian wajahnya. Tak disangka ayah mengalami kecelakaan hebat saat hendak menjemput putrinya di taman. Kasih hanya bisa menangis di pelukan ibunya sementara Amara tertunduk lesu tak bertenaga. Setelah ayah meninggal, ibu, Mara dan Kasih tinggal bersama Opa di kampung halaman. Opa menyarankan agar mereka keluar dari rutinitas kota dan menikmati keasrian alam pedesaan. Sang ibu juga membutuhkan waktu rehat setelah bertahun-tahun berjuang mencari nafkah di Jakarta. Mara terkesiap melihat gerbang masuk desa bermayam yang di atasnya bertengger ayam cemani. Opa menyapa beberapa penduduk yang sibuk bekerja di ladang. Kasih mempertanyakan kondisi warga yang didominasi oleh orang tua. Bahkan saat mereka memasuki kampung, seorang nenek terus memperhatikan ke dalam mobil. Tiba-tiba, Opa terpaksa turun dari mobil untuk meminggirkan tetangga dengan gangguan jiwa. Mara ketakutan sendiri melihat wajah wanita itu yang terus menatapnya yang berlalu. Sesampainya di rumah kakek yang estetik, Kasih baru tahu kalau kakeknya sudah 3 tahun tinggal sendirian di sana. Sang kakek yang bekerja sebagai penulis itu sering membuat novel dengan karya dan kisah memukau. Mendengar kakek menulis lagi, ibu sangat bahagia dan mendoakan pekerjaan ayahnya itu. Mereka semua masuk ke dalam rumah di mana sinyal ponsel Kasih mulai hilang. Begitu masuk rumah, Mara langsung menatap lukisan yang menunjukkan gambar sumur di tengah hutan. Opa membawa Mara dan Kasih ke kamar mereka masing-masing. Setelah membereskan barang bawaan, Mara meletakkan foto ayah di atas meja. Ia teringat kenangan indah bersama ayah saat bercerita berdua. Ayah selalu bisa menghibur Mara yang sedang sedih dengan goyangan pantat maut.
Sesedih apapun hati Mara kala itu bisa berubah jadi bahagia dengan melihat tingkah jenaka ayahnya. Sambil menatap cermin, Amara menirukan tarian pantat ayahnya, namun ia kini hanya bisa menangis tak bertenaga. Mara merebahkan badan di atas ranjang hingga ketiduran. Di malam yang baru tiba, ia mendengar suara desahan menakutkan. Ia mengintip keluar jendela, menyaksikan semua warga desa berbondong-bondong keluar dari rumahnya untuk melakukan ritual persembahan. Kakek pun ikut melakukan ritual itu dengan membaca mantra bersama para warga. Setelah upacara ritual usai, Opa masuk ke rumah untuk berbincang dengan Kasih yang masih menunggu di meja makan. Opa menegaskan jika di desa itu memang tak ada internet karena ia harus fokus menulis untuk menyelesaikan novelnya. Ia juga melakukan berbagai riset agar jalan cerita kali ini lebih memukau dari sebelumnya. Tak berselang lama, Amara ikut bergabung dan duduk di depan Opa. Kasih bertanya pada kakeknya riset apa yang sedang dijalani. Adik kandung Amara itu juga mendengar suara warga yang membaca mantra bersama-sama saat maghrib tiba, tepatnya setelah matahari mulai tenggelam. Opa menjelaskan makna syair yang dibaca warga adalah untuk menenteramkan dan menyejukkan hati yang bersatu padu dengan kehendak alam. Kasih mengganti topik pembicaraan dan berkata jika kakaknya Amara sedang menekuni hobi lari agar bisa menjadi atlet maraton. Dengan wajah sedih, Amara mengungkapkan jika dirinya keluar dari tim maraton sejak pindah ke rumah kakeknya. Setelah makan, Amara masuk ke dalam kamar disusul Kasih yang tak bisa tidur sendiri. Mereka berdua sama-sama merindukan sosok ayah yang selalu menemani di suka maupun duka. Melihat kalung Amara di foto ayahnya, Kasih mengungkapkan jika dirinya juga memiliki kalung sama persis. Ayah selalu memberikan barang yang sama untuk dua putri kesayangannya itu. Mereka mulai berandai-andai jika bisa bertemu ayah lagi untuk terakhir kali, kalimat apa yang ingin mereka ucapkan. Amara berpikir sejenak dan berkata jika ia ingin mengungkapkan betapa besar kecintaannya pada sang papa. Mereka berdua pun terlelap dalam malam sunyi penuh kesedihan. Selang beberapa jam berlalu, suara bising kembali mengusik ketenangan Amara. Ia bangkit dari tidurnya di mana Kasih sudah tak ada di sampingnya. Pintu kamar Amara terbuka dengan sendirinya meski tak ada siapapun di balik pintu itu. Amara keluar untuk memeriksa dan tertegun melihat lukisan sumur tengah hutan yang berubah tak seperti semula. Dalam lukisan itu terlihat sosok bayangan hitam yang berdiri tepat di samping sumur. Suara seruling diikuti dengan pukulan benda tumpul terdengar nyaring dari kejauhan. Amara berjalan keluar dari rumah kakeknya dan melihat sosok misterius di bawah pepohonan rindang. Makhluk itu tak begitu jelas karena gelapnya malam yang menyelimuti tubuhnya. Amara tak bergeming saat makhluk itu mulai menuduk dan... Untungnya semua itu hanya mimpi buruk. Amara terbangun dan langsung mencari keberadaan adiknya yang tak ada di sana. Aneh tapi nyata, mimpi yang baru saja dialami Amara benar-benar terjadi di dunia nyata. Pintu itu terbuka dengan sendirinya di mana lukisan sumur tua menempel di dinding depan kamarnya. Amara keluar perlahan memperhatikan perubahan dalam lukisan yang sama persis seperti mimpinya. Saat pintu samping terbuka lebar, Amara langsung menutup pintu itu takut melihat penampakan makhluk mengerikan. Dari balik pintu kaca itu, Amara bisa melihat sesuatu pergerakan yang semakin mendekat hendak masuk ke dalam rumah. Ternyata... Kasih langsung menyeret tangan kakaknya dan berlari menuju ke ruang kerja kakeknya. Kasih berkata jika di ruangan itu ternyata ada internet yang bisa mereka gunakan saat Opa tidak berada di sana. Saat mereka pergi, lilin sesaji yang diletakkan di atas batu tepat di depan pintu rumah itu padam dengan sendirinya. Kasih dan Amara menyelinap ke ruang kerja sang kakek yang terkoneksi dengan sinyal internet. Kasih sibuk berselancar di dunia maya, sementara Amara tertarik dengan riset yang dijalani Opa. Beberapa potongan koran berita zaman dulu tertempel di ruangan itu. Banyak media menyoroti temuan bongkahan emas di Sungai Bermayam yang menggemparkan warga. Tak hanya itu, desa Bermayam berhasil panen raya di musim kemarau panjang. Desa itu selalu menjadi tempat teraman tanpa ada rampok dan tidak terserang wabah penyakit.
Anyaman rotan berbentuk lingkaran dengan garis di tengahnya menggantung di dekat jendela membuat Amara terkejut melihatnya. Tak berselang lama, suara derap langkah kaki terdengar mendekati ruang kerja Opa. Amara dan Kasih langsung bersembunyi di bawah meja hingga kepala Kasih terbentur keras. Opa masuk untuk meletakkan buku catatannya dan melihat gantungan rotan di jendela bergoyang. Setelah Opa pergi, Amara langsung mengambil buku catatan kakeknya dan membacanya. Ternyata buku itu berisi tata cara untuk melakukan ritual permohonan doa pada setan bermayam. Pagi harinya, Amara kembali berlatih lari hingga masuk ke kawasan hutan terlarang. Ia melihat simbol lingkaran Opa terukir di beberapa batang pohon hutan itu. Sosok pria misterius tiba-tiba muncul dan memperingatkan Amara untuk tidak memasuki kawasan terlarang karena berbahaya. Amara mengikuti kemana perginya pria itu untuk menanyakan berbagai hal, namun pria misterius itu menghilang tak berjejak. Amara masuk ke kawasan terlarang dan menemukan sumur tua di balik pepohonan. Sumur itu sama persis seperti lukisan di rumah kakeknya. Amara pun berjalan mendekati sumur itu yang sudah ditutupi kayu. Ratusan serangga turut menyambut kedatangan Amara yang hendak membuka isi dalam sumur tua. Kali ini Amara memilih untuk pergi kembali ke rumah Opa karena hari sudah mulai siang. Setelah mandi dan pakai seragam, Amara yang duduk di bangku SMA dan Kasih yang masih SMP melenggang pergi ke sekolah diantar mamanya. Sesampainya di SMA, Amara memperkenalkan diri di depan kelas berharap bisa mendapat teman baru. Setelah duduk di kursinya, Amara berkenalan dengan Mutia dan Rian. Mereka pun langsung akrab dan berteman baik. Saat hendak pulang, Rian sengaja berhenti di depan Amara sembari bertanya pulang kemana. Karena Amara tinggal bersama kakeknya, ia pun berkata hendak ke desa Bermayam. Rian terlihat berbeda dan berkata jika penduduk asli Bermayam masih suka menyembah setan penunggu sumur tua. Sebelum agama masuk ke Nusantara, banyak pribumi yang mengikuti paham animisme dinamisme. Mereka menyembah setan bermayam yang dipercaya bisa mengabulkan segala permintaan termasuk berbicara dengan leluhur yang telah tiada. Rian menceritakan kisah kepala desa terakhir yang masih melakukan ritual pada setan bermayam. Semua permintaan yang dikabulkan memiliki harga yang sepadan. Selain anak keturunannya mati dan istrinya menjadi gila, Bermayam pun tidak memiliki generasi muda yang bisa menjadi penerus tradisi. Suara klakson mobil dari mobil mama yang menjemput Mara bersama Kasih. Malam harinya, Opa mengkhawatirkan Amara yang tidak makan malam meski makanan di atas meja. Si ibu khawatir, apalagi sudah beberapa hari Mara tak mau makan. Ia meminta anak gadisnya itu untuk menghabiskan makan malamnya sebelum pergi ke kamar. Amara masih menolak untuk makan hingga membuat ibu kebingungan. Amara berkata jika sebenarnya ia lebih menginginkan ayah yang hidup daripada ibunya. Mendengar ucapan itu membuat ibu sangat bersedih hati. Amara lari lagi ke hutan dengan pikiran melayang jauh ke masa lalu saat ayah masih hidup. Lamunannya itu membuat Amara tak hati-hati saat melangkah hingga menabrak sosok wanita desa bernama Nyai Runtah. Wanita itu adalah istri kepala desa terakhir yang jadi gila setelah anaknya meninggal. Ia selalu menggendong boneka kemana-mana dan menganggap boneka itu sebagai anak kandungnya sendiri. Amara segera pulang ke rumah Opa dan mendengar pembicaraan ibunya. Di hadapan Opa, ibu mengeluh sikap Amara yang seolah membenci dirinya. Apalagi sekarang ibu tak punya pekerjaan untuk menghidupi dua anak gadisnya yang masih bersekolah. Amara menyelinap masuk ke ruang kerja Opa dan memotret catatan tata cara sembahyang pada Bermayam. Dengan membawa batok kelapa dan mangkok kayu kakeknya, Amara bergegas pergi ke hutan untuk melakukan ritual. Sesampainya di sumur tua, gadis itu langsung mempraktekkan ritual persembahan dengan menggunakan potongan tubuhnya sendiri. Ia membuka sumur tua itu dan menyalakan lentera di sekitar dengan mangkuk berisi ramuan air ritual. Amara berjalan mengelilingi sumur itu sambil menyiram kepalanya dengan air ritual. Setelah usai membacakan mantra, Amara memberikan kalung sebagai jaminan agar ia bisa bertemu dengan ayahnya lagi untuk terakhir kali. Kalung itu dilemparkan ke dalam sumur tua hingga kepulan asap putih menyeruak memadamkan setiap api yang menyala. Opa melihat burung gagak di naman ritual miliknya dan air ritual itu berubah menjadi warna kehitaman.
Amara dan Kasih melenggang pergi ke sekolah, namun semua warga desa Tembelong melongok ke dalam mobil. Ternyata semua air ritual yang tergeletak di depan rumah warga berubah menjadi warna kehitaman dengan sehelai burung gagak menggenang di atasnya. Sesampainya di sekolah, Amara masih bersedih karena tak sengaja melukai hati ibunya dengan kalimat menyakitkan. Ibu masih belum bisa memaafkan Amara dan tetap diam 1000 bahasa. Di dalam kelas, Amara hanya bisa tertunduk menahan tangis sambil mencoret wajah wanita di buku pelajaran. Ia terus membayangkan ibunya dengan perasaan kesal lagi marah. Di rumah Opa, ibu sibuk mengepel lantai sendirian, namun gangguan gaib mulai mengganggu. Ibu bisa merasakan kakinya diseret dan tubuhnya dibawa naik ke lantai 2. Wanita itu berteriak kencang minta tolong, namun Opa tak kunjung datang, entah berada di mana. Kaki ibu diangkat naik ke udara dan tubuhnya dilempar begitu saja. Darah mulai mengalir dari hidung dan mulut ibu hingga tiba-tiba dalam kondisi kesurupan, ibu menjatuhkan diri menuruni tangga hingga tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Amara selesai mencoret wajah ibunya sampai tak terlihat lagi. Tenggorokannya terasa sangat gatal dan memutahkan cairan hitam kental serta 2 buah paku tajam. Amara lari ke toilet dan memuntahkan banyak cairan hitam di sana. Mutia sangat khawatir dengan nasib teman sekelasnya itu dan menyusul Amara untuk membawakan tisu. Sepulang sekolah, Rian mengantar Mara sampai rumah dengan menggunakan motornya. Semua warga desa memperhatikan Amara dengan penuh curiga karena air ritual berubah warna pertanda akan ada hal buruk yang terjadi. Amara minta turun sebelum sampai rumah dan Rian pun melenggang pergi. Apa yang kamu mau? Nyai Runtah bertanya permintaan apa yang diinginkan Amara. Dengan penuh amarah, Nyai Runtah memperingatkan jika setan itu tidak seharusnya dibangkitkan. Amara pun lari ketakutan sementara Nyai Runtah tertawa terbahak-bahak. Saat hari menjelang, Opa mengisi sesajen di depan rumah sembari membaca mantra seperti biasanya. Amara kesal pada ibu yang tidak menjemput saat pulang sekolah, apalagi ponsel Amara hilang entah kemana. Opa berkata jika mama Amara mengalami kecelakaan dan kakinya patah. Amara lari ke kamar ibu yang masih tidur dengan pulas. Kasih menasihati kakaknya agar tidak berisik takut membangunkan ibu. Malamnya, Amara terpaksa memasak untuk menggantikan peran ibunya. Opa meminta Amara menyetir dan mengantar Kasih ke sekolah esok hari. Selesai memasak, Amara membawakan makanan dan minuman untuk ibunya di lantai 2. Ia terkejut melihat ranjang yang kosong dan berteriak pada Kasih menanyakan di mana ibu berada. Kasih menjawab dari kejauhan jika ibu mungkin sedang keluar ke kamar mandi. Amara meletakkan makanan di atas meja, namun ia melihat selimut ibunya tergeletak di sudut gelap. Ia membuka selimut yang ternyata Kasih menyalakan lampu kamar ibunya begitu mendengar pecahan gelas kaca. Amara yang ketakutan tak sengaja menumpahkan makanan ibunya hingga membuat semua berantakan dan berhamburan di lantai. Begitu lampu menyala, sosok hantu di balik selimut itu menghilang sementara ibu sudah tidur di atas ranjang seperti sedia kala. Amara langsung mengepel lantai yang kotor karena ulahnya sendiri. Sementara Kasih melipat pakaian yang sudah kering dari jemuran. Kursi goyang di rumah itu mulai bergerak dengan sendirinya. Amara mendengar suara gemericik air saat ia membersihkan kain pel di kamar mandi. Tak berselang lama terdengar suara pecahan kaca dari pintu samping yang membuat Amara ketakutan setengah mati. Gadis itu sembunyi di balik tembok sembari mengintip keluar namun tak ada siapapun di sana. Entah bagaimana, kalung yang dibuang di sumur sudah ada di lehernya lagi. Seutas helaian rambut turun ke kepala Amara dengan perlahan. Gadis itu melongok ke atas yang ternyata Amara mengunci diri di dalam kamar hingga suara langkah kaki yang berat terdengar mendekati kamarnya. Pintu kamar itu kembali terbuka dengan sendirinya. Amara keluar untuk memeriksa keadaan namun rambutnya terasa ditarik kencang dari belakang. Amara sampai tercekat tak bisa berteriak dan setelah Amara pingsan, pintu kamar tertutup dengan sendirinya.
Di pagi yang kembali menjelang, Amara bangun dengan terengah-engah mengingat kejadian mistis yang menimpa tadi malam. Tubuh Amara masih gemetaran setelah diserang makhluk gaib. Kasih mengetuk dari luar berkata jika mereka sudah hampir terlambat berangkat ke sekolah. Amara pun bergegas pergi dan menyetir mobil untuk mengantarkan adiknya. Sesampainya di SMA, Mutia kagum melihat Amara naik mobil sendiri ke sekolah. Amara mengacuhkan Mutia karena masih ketakutan. Mutia pun kesal jadinya karena sebagai gadis populer ia tak pernah diacuhkan teman lain. Rian sudah membeli helm baru agar bisa jalan berdua dengan Amara. Namun karena Amara naik mobil, Rian langsung mengajak Mutia. Nasnya ia ditolak mentah-mentah, apalagi Mutia anak orang kaya. Rian mulai berpikir mengapa gadis cantik di sekolah membenci pria miskin seperti dirinya. Temannya berkata gadis cantik yang sedang berbahagia lebih sering lupa daratan. Setelah jam sekolah usai, Mutia langsung melabrak Amara karena tak terima diacuhkan begitu saja. Amara dipaksa masuk ke kamar mandi dan semua barangnya dilucuti. Mutia menuduh Amara telah membongkar aib keluarganya di mana ayah Mutia baru terkena kasus korupsi. Amara mencoba menjelaskan jika dirinya terkena fitnah. Ia tidak pernah membongkar aib siapapun di sekolah barunya itu. Mutia justru berkata jika Rianlah yang mengadukan tingkah Amara padanya. Ia mencoret wajah Amara dengan spidol dan mengambil fotonya untuk dipost di sosial media. Amara hanya bisa menangis dan membersihkan wajahnya menggunakan air kamar mandi. Marah sampai terlambat masuk ke kelas karena spidol hitam yang tak mau hilang dari wajahnya. Pak guru tak mengizinkan Amara ikut ulangan matematika karena sudah 30 menit terlambat masuk kelas. Amara terpaksa duduk di depan kelas sembari memendam kebencian yang besar pada Mutia. Di waktu yang sama, Mutia mulai merasakan hawa mistis yang merebak di sekitarnya. Tubuhnya terasa kaku dan bibirnya menggigil meski tak ada sesuatu apapun yang terjadi di dalam kelas. Pensil yang ada di meja Mutia bergerak perlahan dan teriakan histeris terdengar kencang dari dalam kelas hingga semua siswa bubar jalan. Mereka mengerubungi kursi Mutia di mana pensil mekanik tertancap di dalam bola mata. Amara ikut terhenyak melihat kejadian itu, sementara Rian melarikan diri masuk ke kamar mandi. Amara mengikuti Rian ke kamar mandi dan menggedor pintu dengan kencang. Ia meminta penjelasan terkait cerita Mutia yang berkata jika Rian menfitnah dirinya. Bayangan di cermin kamar mandi itu tak bergerak meski tubuh Rian berjalan mendekati pintu. Rian kesulitan membuka pintu kamar mandi padahal ia sudah membuka kuncinya. Saat menatap ke cermin, Rian baru menyadari jika bayangan di wajahnya tak bergerak seirama. Sosok bayangan itu membenturkan wajah ke cermin hingga retak. Rian yang ketakutan mulai kerasukan setan hingga tubuhnya tak bisa digerakkan. Amara mengetahui ada yang tak beres dengan temannya itu. Ia berusaha membuka pintu kamar mandi hingga tiba-tiba sosok Rian menghilang disertai suara dentuman menabrak kaca. Ternyata Rian membenturkan kepala ke cermin hingga berdarah dan jatuh pingsan. Amara lari untuk meminta bantuan, namun rasa mual terasa sangat kuat tak tertahankan. Ia memutarkan cairan hitam sambil berlari melintasi koridor. Semua siswa yang melihat hal itu keheranan dengan cairan hitam yang keluar dari mulut Amara. Gadis itu langsung mengambil tas dan pulang ke rumah dengan menahan malu. Amara menangis sambil menyetir pulang ke rumah Opa. Ia bersimpuh di samping ranjang ibunya sembari meminta maaf. Ia berkata semua itu terjadi karena kesalahan Amara sendiri. Ia menangis memeluk tubuh ibunya yang semakin lemah tak bertenaga. Malam harinya Amara mengaku pada Opa jika ia sudah melakukan ritual bermayam di sumur tua. Gadis itu mencari cara untuk menghentikan bermayam yang melukai ibunya. Opa mengaku sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang mitos bermayam di desa itu, namun ia sendiri tak pernah menemukan cara untuk menghentikan semua kutukan. Opa sempat berpikir untuk melakukan ritual bermayam, namun ia takut memulai. Pria tua itu tak menyangka jika cucunya lah yang ternyata berani melakukan ritual sakral itu. Tak berselang lama, Kasih pulang ke rumah menggunakan ojek online karena tidak dijemput kakaknya. Melihat wajah adiknya yang tampak kesal, Amara langsung minta maaf. Kasih marah besar dan mengatai kakaknya sendiri.
Amara langsung menutup telinga agar tidak marah pada Kasih. Jika Amara marah pada adiknya sendiri, bisa-bisa Kasih kena kutukan seperti ibu, Mutia, dan Rian. Kakek meminta Kasih untuk diam dan tidak mengganggu kakaknya. Namun Kasih semakin marah dan tak berhenti mengoceh. Seketika itu Amara tertusuk pisau yang hendak dihunus ke tubuh Kasih sendiri. Kasih hanya bisa bengong karena pisau terlepas dari tubuh Amara dan masih digenggamnya. Amara memuntahkan cairan hitam dan langsung pergi keluar rumah. Ia mengejar nenek di desa untuk meminta bantuan menghentikan kutukan bermayam. Anehnya, semua warga lari masuk rumah begitu melihat Amara menghampiri. Bahkan Nyai Runtah pun enggan membantu dan berkata jika Amara seharusnya tidak membangunkan setan tua itu. Amara terpaksa mencuri boneka Nyai Runtah agar wanita itu mau membantu. Nyai Runtah menegaskan tak ada orang yang berani memanggil Bermayan karena konsekuensinya bisa merenggut banyak nyawa. Amara mengira Bermayanlah yang memberikan kemakmuran untuk warga desa. Nyai Runtah mengelak dan berkata jika mereka semua tidak pernah meminta kemakmuran. Agar desanya selamat, semua warga harus meminta pada Bermayan agar yang lain celaka. Setan tua itu bukan pengabul permintaan melainkan bertugas untuk menyelakai musuh dan membuat mereka tersiksa. Jika warga desa hendak berhenti menyembah Bermayan, maka semua nyawa anak-anak keturunan harus dijadikan tumbal. Mereka semua melempar bayi yang baru lahir ke dalam sumur tua tengah hutan sebagai balas budi atas pertolongan Bermayan dengan menyingkirkan musuh. Amara menangis histeris sembari memohon agar Nyai Runtah mau membantunya menghentikan amukan Bermayan. Nyai Runtah menegaskan jika Bermayan tidak bisa diakhiri kecuali Amara menyerahkan dan merelakan diri. Nyai merebut bonekanya lagi dan melenggang pergi. Bersama Amara, mereka berdua masuk ke hutan menuju ke sumur tua agar Amara bisa menyerahkan tubuhnya untuk Bermayan. Gadis itu menangis jadinya tak mampu menjebloskan diri ke dalam sumur. Ia justru membuat permintaan baru dengan kalung pemberian sang ayah. Ia berteriak tak ingin ada manusia yang celaka lagi. Nyai Runtah berteriak jika kalung itu yang diberikan maka Bermayan akan menghukum Amara. Setan itu akan mengambil orang yang paling disayangi Amara sebagai imbalan yang setimpal. Amara langsung lari pulang ke rumah sebelum semuanya terlambat. Di waktu yang sama, Kasih mengepel lantai dapur yang terkena cipratan darah. Tubuh Kasih mulai kerasukan dan menghempas Opa yang hendak membantu. Kasih berjalan ke jendela lantai 2 dan terjun dari atas. Untungnya Amara sudah sampai di depan rumah dan menyelamatkan Kasih dari bawah. Kasih tersadar dari kerasukan dan berjalan tertatih masuk ke rumah bersama kakaknya. Opa masih meringkuk setelah terpental jauh hingga perutnya menabrak meja makan. Amara lari ke lantai 2 untuk mengambil perban namun terdengar suara desahan mengerikan. Ia turun keluar untuk membalut luka di kaki Kasih. Suara ibu terdengar berteriak histeris dari dalam kamar. Opa bergegas pergi membawa ibu keluar rumah. Amara dan Kasih ikut lari mengejar kakeknya, namun ternyata pria itu menggendong Bermayan dan kesakitan. Amara dan Kasih ditinggal sendirian di dalam rumah yang listriknya padam. Mereka mencari keberadaan ibu yang teriakannya masih terdengar berada di dalam rumah. Amara meminta Kasih untuk menunggu sejenak di anak tangga karena kaki adiknya itu terluka parah. Amara melihat sosok ibu yang di depan pintu namun teriakan ibu masih terdengar dari dalam rumah. Ia bingung memilih yang mana sementara sosok ibu di depan pintu menghilang dan berganti dengan penampakan hantu dari cermin. Amara lari turun bersama Kasih di mana sosok ibu kembali terlihat berdiri di depan mereka. Tak berselang lama, sosok ibu menghilang. Ibu jatuh pingsan tepat di hadapan kedua putrinya dan langsung tersadar setelah kerasukan Bermayan. Mereka bertiga hendak pergi menuju pintu, namun pintu itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Ibu diseret oleh Bermayan ke dalam gelapnya malam. Kasih juga turut diseret menyusul ibunya hingga Amara ditinggalkan sendirian di sana. Lampu kembali menyala di mana ibu dan Kasih sudah menghilang dibawa oleh Bermayan. Ia berlari keluar rumah untuk mencari keberadaan keluarganya itu. Mara teringat dengan cerita Nyai Runtah di mana anak turunnya dilempar ke dalam sumur oleh Bermayan.
Amara langsung lari ke dalam hutan sebelum ibu dan adiknya terlempar masuk ke dalam sumur. Terdengar suara desahan yang mengerikan dari balik pepohonan. Amara berteriak bahwa ia tak mau mencelakai siapapun. Seketika tubuh Amara jatuh ke dasar sumur gelap dan hampir mati tenggelam. Ia teringat wajah sang ayah di mana tali tambang menyentuh lehernya. Amara terbangun dan bergegas memanjat naik menggunakan tali tambang itu. Ternyata warga desa berinisiatif untuk menyelamatkan Amara yang sedang berada di ambang kematian. Ternyata Nyai Runtah menggerakkan warga untuk melindungi gadis itu dari kematian. Mereka berhasil menyelamatkan Amara dan membawanya ke permukaan. Esok harinya, Amara bersama warga menutup kembali sumur tua bermayan agar setan itu tidak memakan mangsa. Amara, Kasih dan ibunya mengemasi barang-barang untuk pergi dari tempat itu. Amara menemukan draft novel kakeknya yang berjudul Sesat. Cerita dalam novel itu ditulis oleh Opa jauh sebelum Amara datang ke desanya. Ia menuliskan cerita yang sama persis dengan kejadian Amara. Entah bagaimana kakek bisa memprediksi kejadian itu saat Amara melempar kalung ke dalam sumur dan membangkitkan Bermayan. Catatan tentang siapa Bermayan yang sebenarnya sengaja dirobek oleh Opa. Bermayan itu tidak pernah bisa mengabulkan permohonan karena yang bisa dilakukan adalah menyakiti manusia. Amara langsung meminta penjelasan Opa terkait tulisan di novelnya itu. Opa berniat untuk pindah ke kota karena tulisan novelnya sudah selesai dibuat. Amara menunjukkan novel Sesat yang ditulis oleh Anwar. Opa hanya bisa menangis melihat Amara, Kasih dan ibu pergi meninggalkannya di dalam desa Bermayan sendirian. Semua warga mengantar kepergian keluarga kecil itu dengan senyuman, namun tidak dengan Opa Anwar. Akhirnya, Amara, Kasih dan ibunya berhasil meninggalkan desa itu untuk melanjutkan hidup mereka di kota. Sementara itu, Opa masih melakukan rutinitas mistis dengan menempatkan sesajen di depan pintu rumah. Saat melintasi lukisan sumur tua, Opa melihat sosok Bermayan berdiri di samping sumur itu. Pintu terbuka dengan sendirinya seiring sosok Bermayan yang menghilang dari lukisan. Dan film pun berakhir. Kehilangan orang tercinta membuat Amara tersesat dalam kekalutan pikirannya sendiri dan membawa keluarganya ke dalam lingkaran setan yang mengancam jiwa. Alih-alih bertemu dengan mendiang ayahnya, Amara justru dipertemukan dengan musuh bebuyutan Nabi Adam. Dalam karya ini terlihat bahwa jalan kesesatan selalu membawa kerugian bahkan bagi para pengikutnya sendiri. Namun, secerca harapan senantiasa terbuka bagi siapapun yang mengentaskan diri dari kesesatan. Meninggalkan hal yang sesat adalah sebuah kemenangan yang membawa pada kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, Amara bisa mengalahkan rasa sedihnya sendiri dan menyadari jika keluarganya adalah harta paling berharga. Ia merelakan kepergian sang ayah dan memulai hidup barunya lagi bersama keluarga tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.